faktor-faktor kecelakaan sendiri sebenarnya ada 3 secara umum, yaitu adalah manusia, lalu ada lingkungan, dan ada kendaraan. Oke, yang pertama jelas manusianya, bisa jadi karena dia lelah, mengantuk, tidak fokus, ya, over PD bahkan. Lalu ada lingkungan, bisa karena jalanan licin, basah, bergelombang. Lalu ada kendaraan. Nah, kendaraan juga jadi faktor pendukung juga, mulai dari malfungsi rem sampai ban bocor, ban pecah. Nah, tapi semua itu sebenarnya mengerucut ke si manusianya. Dia yang harus bisa membaca situasi bagaimana lingkungan dan kendaraannya itu sedang terjadi apa. Apakah dia sedang berkendara di tengah lingkungan jalan yang kering, lingkungan jalan yang licin, lingkungan jalan yang berpasir, atau mungkin dia sedang menggunakan kendaraan yang remnya nggak baik. Nah, itu juga harus sudah bisa diwaspadai sejak awal. Jangan sampai ketika kita sudah berada di atas kendaraan, naik motor, naik mobil, ternyata kita nggak tahu bahwa fungsi rem di kendaraan tersebut mengalami beberapa malfungsi seperti tidak pakem, kampas remnya sudah berbunyi, macam-macam. Itu yang harus kita bisa siasatin dari awal. Wah, terpaksa harus pelan-pelan nih kalau ternyata remnya tidak berfungsi dengan baik. Oh, ternyata gerakan dari si feed motor matic saya sudah berat. Bagaimana nih cara antisipasinya agar tidak terjadi kecelakaan macam-macam gitu ya. Ini kenapa sih selalu terjadi kecelakaan? Mungkin saya coba beberapa waktu cari beberapa alasan kenapa sih kok bisa jadi terjadi kecelakaan. Pertama, surat izin mengemudinya. Mungkin secara fakta kita tahu bahwa surat izin mengemudi hingga saat ini masih dianggap mudah untuk didapatkan, meskipun secara di balik dapur mereka juga tengah meracik bagaimana sih biar si surat izin mengemudi ini bisa diperoleh dengan usaha yang lebih, gitu ya. Jadi tidak semata-mata menunggu di warung kopi, foto selesai. Lalu ada masalah lain, yaitu adalah kemudahan membeli kendaraan. Ya, orang sekarang sudah punya uang lebih, misalnya dia tidak lagi memulai membeli sepeda motor dari yang kecil, tapi langsung lompat ke motor besar misalnya. Itu banyak sekali kasus terjadi. Wah, dia sudah bisa naik motor matic kecil kubikasi 110 cc. Tiba-tiba ada tabungan lebih atau hadiah lebih, lompat langsung main ke 600 cc. Bahkan untuk yang kalangan yang berbeda mungkin langsung naik ke 1000 cc segala macam. Dan itu sebenarnya adalah sebuah step yang berbahaya, karena kita idealnya harus mereview dulu dari kubikasi yang lebih kecil. Ya, kemudahannya seperti itu. Beli kendaraan sekarang apalagi DP-nya murah, harganya juga bisa dicicil sedemikian rupa, atau mungkin sekarang sudah dengan hanya 500.000 sudah bisa pulang bawa motor sport, padahal si calon pembeli nggak ngerti apa itu motor sport, gimana cara mengendalikannya, motor kopling aja belum bisa, tapi dia langsung lompat ingin belajar. Nah, itu isu yang juga mengemuka ketika kenapa sih banyak skenario kecelakaan terjadi benar-benar buruk di jalan raya. Lalu yang terakhir adalah kemalasan individu untuk mendapatkan berbagai macam jenis edukasi. Jadi sudah fakta bahwa kita juga masyarakat memang agak sedikit dalam tanda kutip malas membaca gitu ya. Jadi hanya sekedar praktek-praktek saja. Nah, ini sebenarnya banyak masyarakat yang kadang terlalu menggampangkan cara naik motor. Wah, anak kecil sekarang misalnya belum umur 17 tahun, usia SD bahkan usia SMP sudah dikasih kendaraan, sementara si orang tua sudah tidak punya waktu lagi untuk memonitor. Jadi orang tidak diberikan tidak meluangkan waktunya untuk mencari referensi yang baik tentang bagaimana sih cara naik motor yang baik dan benar itu seperti apa. Pertama adalah respect-nya dulu.
penting untuk menaruh hormat terhadap regulasi yang ada sebagai jalan hidup berkeselamatan di jalan. Yang contoh paling sederhana adalah kita menaati lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah misalnya. Apakah mau jalan atau mau pelan-pelan jalan atau bagaimana? Atau berhenti. Nah, itu pemandangan-pemandangan yang terjadi di luar sana, banyak sekali pengendara yang tidak terlalu memperdulikan warna. Jadi saat ketika lampu berwarna merah tapi jalanan kosong, ya sudah, anggap saja itu hijau. Betul gitu ya. Lalu observe. Jadi kita harus bisa tetap fokus dan tidak melepaskan pandangan mata terhadap jalan dan serta mengenali kondisi lingkungan. Nah, jadi berikutnya adalah adaptif gitu ya. Adaptif itu ini adalah yang ketiga dari skema aman berkendara ala for life, yaitu adaptif, di mana cara berkendara di jalan juga membutuhkan banyak penyesuaian. Karakter dan situasi jalan dapat berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini strateginya dan kita harus adaptif nih. Oh, hari ini saya berkendara mau ke kantor tapi harus jalan yang rusak. Adaptifnya berarti kita harus melakukan penyesuaian. Oh, jangan ngebut misalnya. Naik motor jangan misalnya hari ini banyak melalui jalan yang bergelombang, otomatis kita juga harus bisa adaptif. Jangan buru-buru. Ya, mentang-mentang kita dikit, kita coba bisa cari jalan lain, jalan yang mungkin memutar tapi lebih lancar. Itu yang lebih kita ingatkan soal adaptifnya tadi. Jadi kita hanya melakukan penyesuaian. Nah, yang terakhir adalah defensif, ya. Jadi untuk terhindar dari kecelakaan, jadi tidak hanya dibutuhkan sikap hati-hati, tapi juga sebenarnya prosedur yang harus kita mainkan atau kita terapkan. Oh, prosedur di jalanan berliku seperti apa? Jadi defensive driving itu sebenarnya tidak mengajarkan kita bagaimana mengatasi masalah, tapi mengajarkan bagaimana agar kita tidak masuk ke dalam masalah. Ya, ini sebenarnya berbeda. Defensive driving itu adalah atau defensive riding. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami soal defensive driving atau defensive riding, sebenarnya pelajaran ini cukup simpel, ya. Dia tidak mengajarkan bagaimana mengatasi masalah, tapi mengajarkan bagaimana agar kita tidak masuk ke dalam masalah. Yang paling sering menjadi pertanyaan di kelas, coba saya lontarkan di kelas, gimana sih caranya agar kita tidak jatuh dari motor? Jawabannya cukup sederhana, ya, jangan naik motor. Oke. Bagaimana agar kita tidak jatuh dari motor? Jawabannya sangat sederhana, ya jangan naik motor. Nah, itu adalah konteks sebenarnya dari defensive driving atau defensive riding.